Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kevin Dix siap hadapi ujian terbesar. Laga sengit versus Chelsea di 16 besar UEFA Conference League. Pascal Struijk jadi rebutan klub-klub Eropa. Naturalisasi ke Timnas Indonesia semakin dekat? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kevin Dix siap hadapi ujian terbesar. Laga sengit versus Chelsea di 16 besar UEFA Conference League. Kevin Dix kembali mencuri perhatian. Bek tangguh FC Copenhagen berdarah Indonesia ini menjalani musim luar biasa di Eropa. Tampil konsisten sebagai salah satu pilar utama timnya, kini Dix dihadapkan pada tantangan terbesar dalam karirnya. Duel melawan Chelsea di babak 16 besar UEFA Conference League. Pertandingan leg pertama akan digelar di kandang Copenhagen, Parken Stadium, pada 6 Februari 2025. Sementara leg kedua akan berlangsung di Stamford Bridge, London, pada 13 Maret 2025. Bagi Dix, laga ini bukan sekadar ujian timnya melawan raksasa Premier League, tapi juga panggung untuk membuktikan dirinya di level tertinggi sepak bola Eropa. Perjalanan berat Copenhagen menuju babak 16 besar. FC Copenhagen bukan tim yang melaju dengan mudah ke fase ini. Mereka harus berjuang keras di babak sebelumnya saat menghadapi Heidenheim, tim Jerman yang terkenal dengan gaya bermain agresif dan pertahanan solid. Dalam duel dua leg yang berlangsung sengit, Copenhagen akhirnya menang dengan agregat tipis 4-3. Di laga tersebut, Kevin Dix menjadi salah satu aktor utama. Tak hanya tampil kokoh menjaga pertahanan, ia juga mencetak satu gol krusial dari titik penalti. Kepercayaan dirinya sebagai eksekutor penalti semakin terlihat, menunjukkan bahwa ia bukan hanya bek tangguh, tetapi juga memiliki ketenangan luar biasa dalam situasi-situasi penting. Namun, lawan kali ini jauh lebih berat. Chelsea, meskipun menjalani musim yang tidak terlalu stabil di Premier League, tetaplah tim besar dengan skuad bertabur bintang. Tim asal London ini memiliki pengalaman luas di kompetisi Eropa dan mentalitas juara yang sudah teruji. Meskipun begitu, FC Copenhagen tak mau menyerah begitu saja. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dan siap memberi kejutan. Statistik gemilang Kevin Dix musim ini. Musim ini bisa dibilang menjadi yang terbaik dalam karir Kevin Dix. Hingga akhir Februari 2025, ia sudah tampil dalam 18 pertandingan di Liga Denmark dengan catatan 4 gol dan 3 assist. Sebagai seorang bek, angka tersebut terbilang impresif, terutama karena semua golnya berasal dari eksekusi penalti. Jika dihitung dari semua kompetisi, Dix bahkan telah mencetak 10 gol dan 4 assist. Catatan ini menempatkannya sebagai salah satu bek paling produktif di Eropa musim ini. Dibandingkan dengan performanya saat masih membela Aarhus GF pada 2020, di mana ia hanya mencetak 8 gol dalam satu musim penuh, perkembangannya terlihat jelas. Kini, ia lebih matang, lebih tajam dalam membaca permainan, dan lebih berbahaya dalam situasi bola mati. Kematangan Dix musim ini juga terlihat dari kepercayaan pelatih kepadanya. Ia tak hanya berperan sebagai bek tengah, tetapi juga sering diandalkan sebagai wingback kanan maupun bek kiri. Fleksibilitasnya dalam mengisi berbagai posisi di lini pertahanan membuatnya semakin bernilai bagi timnya. Sudah sepakat gabung Borussia Mönchengladbach, tapi tetap profesional. Meskipun masa depannya sudah jelas, dengan kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach musim depan, Kevin Dix tetap menunjukkan profesionalisme tinggi. Ia sama sekali tidak menurunkan intensitas permainannya, meskipun akan segera meninggalkan klub. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup, mengakui bahwa Dix adalah pemain yang sangat berkomitmen. Kevin tahu betul tugasnya di sini. Ia ingin menutup musim dengan cara terbaik sebelum pergi ke Bundesliga, ujar Nestrup. Hal ini terlihat dari bagaimana Dix tetap menjadi andalan tim dalam pertandingan-pertandingan besar, termasuk saat menghadapi Heidenheim di babak sebelumnya. Bagi Dix, ini adalah kesempatan terakhirnya membawa FC Copenhagen melangkah sejauh mungkin di kompetisi Eropa sebelum memulai petualangan baru di Jerman. Dengan mentalitas seperti ini, ia akan menjadi ancaman serius bagi Chelsea. Duel sengit versus Chelsea. Bisakah Dix menahan gempuran The Blues? Sekarang, semua perhatian tertuju pada laga besar melawan Chelsea. The Blues memiliki sederet pemain bintang yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Copenhagen. Pemain-pemain seperti Cole Palmer, Nicolas Jackson,
dan Enzo Fernandez akan menjadi ujian berat bagi Dix dan rekan-rekannya. Namun, Dix bukan pemain yang mudah gentar. Dengan pengalaman bermain di berbagai posisi dan kemampuannya dalam membaca permainan lawan, ia memiliki potensi untuk menjadi tembok kokoh bagi Copenhagen. Jika ia mampu meredam serangan Chelsea dan membantu timnya mencuri hasil positif, bukan tidak mungkin namanya akan semakin diperhitungkan di sepak bola Eropa. Bagi para pecinta sepak bola Indonesia, ini juga menjadi momen yang menarik untuk diikuti. Jika Dix bisa tampil impresif melawan tim sebesar Chelsea, bukan mustahil jika namanya semakin dikenal luas, termasuk di Indonesia. Pertanyaannya kini, mampukah Kevin Dix dan FC Copenhagen memberikan kejutan besar dengan menyingkirkan Chelsea? Ataukah pengalaman dan kualitas The Blues akan terlalu kuat untuk dihentikan? Semua akan terjawab di atas lapangan. Pascal Struijk jadi rebutan klub-klub Eropa. Naturalisasi ke timnas Indonesia semakin dekat? Bursa transfer musim dingin semakin panas dengan nama Pascal Struijk yang menjadi sorotan. Bek tangguh milik Leeds United ini sedang diminati oleh beberapa klub Premier League, dengan 3 tim yang disebut paling serius ingin memboyongnya: Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers, dan Brighton Hove Albion. Tak hanya itu, kabar yang lebih menggembirakan bagi pencinta sepak bola Indonesia adalah proses naturalisasinya yang semakin mendekati tahap akhir. Sebagai bek tengah yang bisa bermain di berbagai posisi, Struijk dianggap memiliki kemampuan yang cocok untuk memperkuat lini belakang tim-tim besar. Leeds United sendiri tidak akan melepas pemain berusia 25 tahun ini dengan harga murah. Mereka memasang bandrol sebesar 25 juta pound sterling bagi klub yang ingin merekrutnya, jauh lebih tinggi dari nilai pasarnya yang berkisar di angka 15 juta pound sterling. Harga tersebut dinilai wajar mengingat konsistensi dan kontribusi Struijk selama ini. Wolves jadi klub yang paling ngebet. Di antara para peminatnya, Wolverhampton Wanderers disebut sebagai klub yang paling serius menginginkan Struijk. Mereka sedang mencari bek tengah baru setelah lini pertahanan mereka goyah akibat cedera beberapa pemain kunci. Struijk dianggap sebagai solusi ideal karena kemampuannya dalam membaca permainan, duel udara yang kuat, serta fleksibilitasnya yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang. Pelatih Wolves bahkan dikabarkan telah meminta manajemen klub untuk segera melakukan negosiasi dengan Leeds sebelum klub lain bergerak lebih cepat. Tottenham Hotspur ikut berburu. Namun, Wolves tidak sendirian dalam perburuan ini. Tottenham Hotspur juga turut memantau situasi Struijk. Klub asal London tersebut memang sedang mencari bek yang memiliki ketenangan dalam menguasai bola serta bisa beradaptasi dengan gaya bermain menyerang yang diterapkan oleh pelatih mereka. Dengan jadwal kompetisi yang padat dan ambisi mereka untuk bersaing di papan atas, Spurs butuh tambahan pemain bertahan berkualitas. Struijk dinilai bisa memberikan kedalaman skuad yang mereka perlukan untuk menghadapi tantangan di Premier League dan kompetisi Eropa. Brighton tak mau ketinggalan. Sementara itu, Brighton and Hove Albion juga menunjukkan minat besar terhadap Struijk. Klub yang dikenal memiliki strategi jitu dalam mengembangkan pemain muda melihat Struijk sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi besar. Brighton ingin mempertahankan posisi mereka di papan atas Premier League dan membutuhkan bek yang solid untuk memperkuat pertahanan mereka. Struijk, dengan pengalaman dan usianya yang masih dalam masa emas, sangat cocok dengan filosofi tim yang selalu mengutamakan pemain-pemain berbakat yang masih bisa berkembang lebih jauh. Struijk masih bungkam, Leeds dalam dilema. Hingga saat ini, Pascal Struijk masih belum memberikan komentar resmi terkait rumor kepindahannya. Namun, dengan 3 klub Premier League yang bersaing mendapatkan tanda tangannya, peluang untuk naik level ke tim yang lebih besar bisa menjadi pertimbangan serius baginya. Leeds United tentu akan berusaha mempertahankannya, tetapi jika ada tawaran menarik yang masuk, mereka mungkin tak bisa menolak untuk melepasnya. Di sisi lain, kabar tentang proses naturalisasinya ke timnas Indonesia juga semakin menarik perhatian. Jika semua berjalan lancar, Struijk berpotensi menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Kehadirannya di Premier League sebagai pemain keturunan Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pencinta sepak bola tanah air. Jika ia bergabung dengan salah satu klub yang lebih besar, itu bisa semakin memperkuat statusnya sebagai pemain kunci bagi timnas Indonesia di masa depan. Kini, pertanyaannya adalah, kemana Struijk akan berlabuh? Apakah Wolves akan memenangkan perburuan ini? Ataukah Tottenham dan Brighton bisa memberikan tawaran yang lebih menggoda? Bursa transfer musim dingin masih berlangsung, dan keputusan besar akan segera dibuat. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like,
share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.